pakai nerve stimulator. Kalau pakai nerve stimulator juga kurang untuk sekarang ya. Sekarang kita harus selain nerve stimulator kita harus pakai USG guiding seperti itu ya. USG sudah ada, nerve stimulatornya kita belum punya ya. Baik. Nah ini kalau untuk blok bagian ekstremitas bawah ya, ada beberapa saraf yang dalam tanda kutip kita bisa blok sesuai dengan wilayah yang akan kita operasi. Right? Nah prosedurnya tetap aseptik, terus kemudian kita juga perlu pengetahuan tentang obat anestesi lokal apa yang kita pakai ya. Seperti itu, terus kemudian melakukan tindakan juga harus kita aspirasi ya, jangan sampai masuk ke intravaskuler terutama ya. Terus baik, pakai nerve stimulator ada caranya ya, settingannya seperti apa, ada yang baik. Nah ini bentuk nerve stimulatornya, jarumnya seperti itu ya. Jadi yang satu nanti dihubungkan dengan siring ya untuk masukkan obat, yang satu dihubungkan dengan ini untuk mengatur listrik yang dihantarkan. Betul sekali. Ya, sama ya, istilahnya kita harus persiapkan monitoringnya ya. Baik. Instruksi, kalau kita pasang kateter ya, jadi akut pain service-nya harus kita monitoring pasiennya di ruangan ya. Baik. Nah, ini obat-obat anestesi, lokal anestesi, walaupun yang biasa kita lakukan, tapi kita harus tahu gejala-gejalanya. Jadi dari awal yang ringan itu ada rasa tebas ya di lidah, terus kemudian mulai pusing, terus kemudian penurunan kesadaran, kejang sampai koma, seperti itu. Nah, baik. Kalau terjadi itu ada SOP-nya, kita harus punya lipid ya. Kita harus punya lipid, kita harus kasih lipid yang 20%, makanya harus ada loh di sini lipomet di mana? Depo. Di depo harus ada, walaupun satu bungkus seperti itu ya. Kita harus kasih 1,5 cc per kilogram berat badan dalam waktu lebih dari 1 jam. Kita harus kasih itu lagi. Terus kemudian kalau misalnya pasien masih belum sadar, belum ini, kita kasih lagi seperti itu, dibarengi dengan infus seperti itu. Ya, jadi ini ada ininya, ada SOP-nya ya. Tapi yang jelas kita harus punya lemak ya, lipomet seperti itu. Right? Nah ini yang saya bilang tadi, interskalen, supraclavicular, intravertebral, blok aksilar ya. Kalau yang perifer kita bilang pergelangan tangan ya, blok gitu. Oke, baik. Nah ini kita melakukan interskalen, baik. Nah ini supraclavicular, baik. Ini infra, ada ini ya, ada apa istilahnya, ada cara-caranya ya. Ini asila, ini blok asila. Baik. Nah ini blok di pergelangan tangan ya. Ini ada 3 tempat, radialis, medianus, sama lunaris. Ini 3 ini kita harus blok. Baik. Nah ini digital block, biasanya kalau cuma cabut kuku gitu kita bisa. Baik. Nah ini untuk ekstremitas bawah ada psoas, sciatic, femoralik, ada juga poplitea sebenarnya ya, khusus poplitea juga. Baik. Nah ini sciatic, ini kita lakukan sciatic ini. Baik. Nah ini psoas ini sepertinya di atas ya. Tata nilai RSD Aji Muhammad Parikesi. Nah ini sebenarnya poplitea ini itu dia di belakang lutut naik 10 cm, di tengah-tengah kita lakukan tusukan. Kalau ini ankle block intinya kita lingkari pergelangan kaki itu dengan obat anestesi, karena di situ ada 5 saraf yang
berjalan di situ yang kita tidak tahu Kesediaan tubuh posisi tepatnya di melayani mana. dengan sopan, Right. santun, dan beretiket. Oke, Sigap, melayani dengan tangkas, cepat, dan penuh semangat. Yang terakhir bawah. Empati, mampu merasakan keadaan emosional nah pelanggan bagaimana dan sesi, berusaha menyelesaikannya. right? Ya, asumsinya seperti itu bahwa lebih aman, tapi ingat jangan dianggap remeh, ya. Kesalahan teknik, monitoring yang tidak baik, ya, itu bakal menjadi fatal akibatnya, ya. Terus ya sama general precautionnya kita harus inform concern, terus kemudian IT line, ingat IT line sekali lagi ya, IT line harus siap, ya. Nah ini anatomi dari tulang belakang kita. Dimana kita nusuknya dari belakang ya, ini kan kelihatan dari depan ya, kita nusuknya dari belakang. Right. Prosedurnya itu biasa. Right. Setelah prosedur, blood pressure ya, heart rate, saturasi. Makanya jelas-jelas kita harus siapkan dulu monitor kita, pastikan sesuai dengan pasien, pastikan sudah termonitor dengan baik, baru kita lakukan tindakan. Right. Ini peta dermatum ya, peta dermatum. Right. Nah ini untuk post op ya, kita melihat atau untuk menentukan juga blok kita apakah sudah pas atau tidak. Right. Instruksi ya, operator kita post blok, kemudian instruksi kalau misalnya untuk kasih tahu ke ruangan, mungkin dimonitoring, mungkin ada komplikasinya. Kelebihannya ya anestesi spinal, onset cepat, sensorik dan motorik baik. Right. Indikasinya, ya. Nah, kontraindikasi mutlak sebenarnya cuma satu, pasien menolak. Kalau yang lain-lain itu relatif. Right. Nah, ini yang harus kita share. Ini yang harus share. Semua perawat anestesi, penata anestesi harus tahu ini. Ya, kalau kita melakukan tindakan pasti sudah hipotensi. Ya, jadi kita harus sudah siap dengan obat-obatnya. Spinal tinggi, kita harus switch tindakan kita ke general, entah selama operasi atau sementara tergantung pasiennya. PDPH, walaupun secara teori PDPH sudah nggak ada lagi, ya, karena kita sudah pakai jarum kecil, tapi secara kenyataan masih ada beberapa pasien yang ini terkait dengan multiple puncture yang kita lakukan. TNS, Tension Neurologic Syndrome, itu nyeri di luka operasi sampai ke bawah, itu biasanya terjadi mungkin sekitar 24 jam setelah spinal, bahkan bisa dan itu bisa terjadi itu sampai 5 hari ya, nanti dia akan hilang dengan sendirinya. Yang penting kita lakukan pemberian analgetik kuat, hidrasi, terus mungkin prone position, terus mungkin ada yang bilang dikasih kafein ya, supaya peredaran darahnya ini, jadi cairan otak juga jadi lebih cepat digantikan seperti itu. Cauda-equina syndrome itu terjadi kegagalan seseorang untuk menjaga untuk kencing, untuk buang air besar, ya, terus kemudian terjadi kelumpuhan. Itu disebabkan karena masalah di cauda equinanya. Jadi kalau berhubungan dengan anestesi itu adalah pada saat kita melakukan tindakan spinal, kita menyuntik atau menembus di cauda equina. Cauda equina orang dewasa itu ada di torakal 12 lumbar 1 ya, bahkan mungkin ada lumbar 1, lumbar 2. Makanya kenapa kita biasa menyuntik di lumbar 3, lumbar 4. Ya, baik. Posisi ada yang lateral ligapitus, yang kita lakukan di sini duduk. Kalau telungkup itu jackknife. Kalau spinal prosedurnya udah tahu ya. Baik. Nah ini dalam posisi duduk, ya, seperti itu. Kalau sias, nah itu L1 end of cord ya. Nah kita lakukan sias, kita ambil itu di L3 L4.
Baik. Di depan. Nah, seperti Tidak itu. samping. Kalau kita Di depan. overline ya, itu L4, ya kita naik di atasnya L3 L4. Nah itu kita kalau udah apa namanya ujung dari chord ya, medulla spinalis itu di L1, L2. Baik. Ini jackknife position ya. Kita lakukan tindakan spinal tapi dengan hipobarik ya kalau seperti ini ya. Untuk operasi-operasi kalau daerah bokong ya, tapi kita udah nggak melakukan ini. Baik. Nah ini tipe-tipe ujung jarum ya. Jadi kalau epidural biasa kita tuhoi ya. Yang kita di sini punyanya itu Winke ya, seperti itu. Pernah ada Sprott tapi kita nggak pakai. Baik. Nah ini jenisnya ada nomor-nomornya ya. Baik. Nah ini yang di atas itu median, ini paramedian, cara menusuknya ya. Jadi kalau paramedian itu 1 atau 2 cm ke kiri atau ke kanan, terus 1 atau 2 cm ke bawah, nusuknya miring seperti itu. Kalau ini tengah-tengah ya. Baik. Nah ini obat yang dipakai. Baik. Kelebihan baik. Epidural memang kelebihannya adalah analgesia post-opnya ya. Seperti itu. Baik. Dikasih kontras sama. Baik. Hipotensi epidural, hipotensinya lebih sedikit, cuma jeleknya dia bisa ngeblok unilateral ya, seperti itu. Baik. Posisinya sama seperti apa namanya spinal, ada yang suka duduk, kalau saya sukanya lateral decubitus ya, seperti itu. Bisa pakai loss of resistance atau bisa pakai hanging block, dikasih cairan di jarum. Baik. Ini apa namanya peralatannya. Baik. Nah ini tes dos pakai lidocain itu nanti gunanya untuk mengetahui apakah dia masuk intravena atau tidak. Baik. CSE combined spinal epidural ini tindakan ini untuk mengurangi apa istilahnya menghilangkan kekurangan dari epidural. Epidural itu onset kalau kita lakukan tindakan epidural itu efek analgesianya itu mungkin 30 sampai 45 menit kemudian. Makanya dilakukan dikombin dengan spinal karena spinal onsetnya lebih cepat. Baik. Ini sistemnya kita pasang dulu yang epidural, yang merah muda itu. Nanti kalau sudah dapat epiduralnya baru dari rongga jarum epidural itu kita masukkan jarum spinalnya. Biasanya lebih panjang dibandingkan jarum epidural. Baik. Kaudal biasanya kita lakukan untuk anak-anak di bawah 8 tahun ya. Kita suntik di ujung tulang ekor ya. Baik. Nah seperti itu di ujung tulang ekornya kita lihat kita cari segitiga antara spina ischiadica posterior superior sama ujung tulang ekornya. Kita itu segitiganya sekitar setengah senti di atasnya. Seperti itu kita. Baik. Oke.